Yang kedua, kalau kita baca ayat Al-Quran, tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun. Tapi mudah-mudahan tattaqun yang kita capai itu berada pada kualitas yang bagus, yaitu yang namanya takwa haqqa tuqatih. Takwa yang sesungguhnya. Pencapaian takwa yang sesungguhnya tidak semua orang bisa berhasil. Tergantung daripada kualitas ibadah puasa yang dia lakukan. Kadang ibadah puasa membersihkan diri kita dari dosa. Tapi ibadah puasa juga bisa menjadikan kita memiliki karakter. Kalau sekedar ibadah puasanya panca inderanya sudah berpuasa dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Karena saum itu bahasa Arab, bahasa Indonesia sebenarnya adalah menahan diri. Terjemahnya ke bahasa Indonesia itu menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau panca inderanya yang berpuasa, maka bersih dia dari berbagai dosa. Kalau panca inderanya tidak berpuasa, dia capek saja berpuasa walaupun tidak berdosa. Saya kira kita berada pada tatanan ini. Tetapi kalau pikirannya, keinginannya, nawaitunya, rencananya tidak ada sesuatu yang bersentuhan dengan yang tidak baik, maka yang berpuasa itu adalah batinnya. Dan itulah yang bisa menciptakan karakter takwa. Sebab keinginan itu mulai dari pikiran, hasrat keinginan. Karena itu sasaran puasa sebenarnya adalah syahwat. Mari kita lihat sasarannya. Syahwat dibagi 3. Pertama namanya syahwat farjiyah. Farjiyah itu seksual. Selama Ramadan kan tidak boleh kalau siang hari. Terkendali boleh dilakukan pada malam hari. Itu farjiyah, hubungan hasrat kepada lawan jenis. Setiap ada itu selalu setan mau nempel. Sebab Nabi kita mengatakan hanya satu pintu setan memasuki manusia, keinginannya. Yang lain tidak ada. Karena itu sasaran utamanya adalah keinginan atau syahwat. Dalam bahasa Arab itu syahwat. Rasanya syahwat farjiyah bagi kita terkendali, sangat terkendali. Syahwat yang kedua itu namanya syahwat batniyah. Batniyah itu perut. Perut lambangnya ekonomi. Maka bisa kita terjemahkan syahwat ekonomi. Kalau sudah punya satu sepeda motor, kepingin mobil. Rumahnya sudah bagus, tiba-tiba tetangga bikin yang lebih bagus, kepingin juga yang lebih bagus. Itu wajar. Sudah ada haji 2 kali, masih mau jual. Sayangnya dibatasi, sekarang antriannya 34 semua itu. 34 tahun. Kalau daftar sekarang yang sudah 70 mati. Itu syahwat ekonomi, dibolehkan. Dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah memenuhi itu melanggar syariat. Itu sudah lebih sulit diatasi dibanding farjiyah. Kemudian yang ketiga, syahwat ananiyah, egoisme, keakuan. Itu yang paling sulit diatasi.
Kalau kita marah, kalau kita tersinggung, kecewa tidak dipuji, berjalan sesuatu kurang mendapatkan pelayanan, lalu semuanya menjadi jengkel, itu keinginan. Itulah yang paling sulit diatasi. Karena itulah maka kuasa tertinggi adalah keinginan dan perasaan pikiran. Kalau itu sudah bisa, maka kita akan memiliki karakter yang sangat bagus. Mudah-mudahan bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat yang paling mulia menurut kita Muhammad. Bagaimana pergaulannya? Tidak ada egoisme, Pak. Tidak ada. Al-Barzanji menulis, Sayyidina Ja'far Al-Barzanji menulis, Syadidul haya wa tawadu, memelihara perasaan yang memalukan, jangan sampai timbul rasa malu, wa tawadu, menghormati semua orang. Dia bergaul, melayani orang-orang miskin. Wa yamsi khalfa ashabi, berjalan kadang-kadang di belakang para sahabatnya. Dia pemimpin. Kalau kita kan selalu di depan. Nabi kadang-kadang jalan dulu. Dia di belakang. Syadidul haya wa tawadu, yakhsifuna Allahu, dia membersihkan sendiri sandalnya, menjahit sendiri bajunya. Dan yang kedua, bagaimana dia menjaga rasa jenuh orang sehingga wayak suruh hutabal jum'iyah wa yudilus salata wayak suruh hutabal jum'iyah. Dia memperpanjang salatnya, karena kalau orang salat itu pasti nggak ngantuk. Wayak suruh hutabal jum'iyah, memperpendek khutbahnya. Kenapa? Kalau panjang khutbahnya jamaah ngantuk. Jika terlalu panjang itu menyalahi. Itu karakter. Tidak ada rasa sombong, rasa kepingin dipuji, rasa dilayani, pada dia seorang nabi. Jadi yang paling sulit itu adalah egois. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sampailah kepada ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau keinginan terkendali, maka seluruh perintah Allah bisa dilaksanakan. Seluruh larangan Allah tidak bisa dilaksanakan. Itu takwa yang sesungguhnya. Cuma ukuran takwa yang sesungguhnya itu adalah ketaatan. Taat kepada aturan, apapun juga aturan yang disepakati, terutama aturan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan dari Rasulullah, aturan kepada negara, aturan kepada yang disepakati bersama, itu merupakan ketaatan. Jadi inti ketakwaan. Yang kedua, takwa yang sesungguhnya itu nggak cerewet. Kalau sudah yakin itu benar, jalan. Nggak cerewet. Contoh yang paling konkret, Ibrahim punya anak pertama dari istri kedua. Istri kedua belum punya anak. Istri pertamanya nggak punya anak. Dia agak cemburu, sedikit terganggu. Tapi itu jalan syariat. Allah perintahkan Ibrahim bawa istri di padang Masyar, berhari-hari situ dibawa tenda yang dikatakan pangkuan Ismail atau hijr Ismail, di situ tendanya. Makanya situ makmur karena di situ Ibrahim dipangku ibunya. Setelah beberapa hari ada perintah Ibrahim balik. Maka baliklah Ibrahim. Waktu mau balik, istrinya tanya, kenapa saya ditinggal? Tidak bisa jawab. Bisa kita bayangkan, istri tinggal di padang pasir, tidak ada orang, tidak ada sumber air, tidak ada tanaman-tanaman, ditaruh di tenda yang Ibrahim tidak bisa jawab. Diam aja. Sampai pada akhirnya hanya tanya, apa karena perintah Allah? Iya, perintah. Nah, kalau perintah Allah, silakan. Saya rela ditinggal. Akhirnya itu menjadi kota akibat usaha Hajar mencari makanan tumbuh air. Jadi anaknya dari tendanya dibawa keluar mendekati bukit, sehingga
Zam-Zam itu antara Hijr Ismail dan Bukit Safa. Dewasa Ibrahim diperintah lagi. Jadi Nabi itu berjalan karena perintah. Temui anaknya sudah remaja. Bisa cari. Sudah asik bergaul di tengah-tengah masyarakat begitu, kan ada perintah lagi. Sembelih anakmu. Disampaikan ke anaknya bilang apa? Pakmal matu umaru satajiduni insyaallah. Laksanakan ayah, saya sabar. Apakah dia pernah tanya kenapa saya disembelih? Itu simbol ketakwaan. Kita tidak merasa akan sanggup seperti itu, tapi minimal kita tidak cerewet di dalam itu. Kalau memang sudah aturannya kita laksanakan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, takwa yang sesungguhnya itu memelihara keseimbangan antara hablum minallah wa hablum minannas. Ibadahnya tetap terpelihara bagus, hablum minannasnya menjadi bagus. Lalu yang kelompok bagus ini kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan dalam berbagai ayat bahwa manusia itu terbagi kepada dua kelompok dengan koridor yang berbeda. Ini bisa dibaca di dalam surah Al-Balad. Ya. Di tengah-tengah Al-Balad itu ada kalimat wahadainahun najdain. Bukankah kami sudah berikan dua jalan atau dua koridor? Palat tahamal akabah, kenapa tidak mengambil koridor yang sulit dan mendaki? Artinya menjadi orang baik itu perlu perjuangan. Kalau tidak mau seperti itu, masuk koridor kiri. Wahadainahum najdaini palat tahamal akabah, kenapa tidak mengambil jalan yang sulit dan mendaki? Wama adraka mal akabah, inilah kriterianya orang ashabul yamin. 5 kriterianya baru Allah mengatakan itulah kelompok kanan. Apa kriterianya? Fakura kabah. Salatnya bagus, ibadahnya bagus, pergaulannya sesama manusia adalah fakura kabah. Menghindari sifat perbudakan. Perbudakan tidak ada, tapi masih bisa terwujud dalam pergaulan manusia bagi orang-orang yang punya posisi strategis penting berwibawa, sangat mungkin memperbudak orang lain. Maka hilangkanlah sifat memperbudak orang. Kadang juga ada suami memperbudak istri. Baca jadi berbagai berita, ada suami karena kesulitan ekonomi memaksa istrinya melacurkan diri, itu ada. Tapi ada juga istri memperbudak suami. Pokoknya suami tidak dihargai sama sekali dan suaminya tidak berani. Ada. Maka yang pertama yang bisa masuk dalam ashabul yamin adalah orang yang tidak memiliki sikap memperbudak orang. Lebih bagus melayani daripada terlalu dilayani. Walaupun kita punya level masing-masing. Kalau seorang bos itu mulai anak buah, biasanya anak buahnya keberatan. Anak buah selalu mau melayani bos. Tetapi minimal jangan memperbudak anak buah. Minimal. Pak kurang apa. Au itu amun zi masbaba. Yatiman za makrabah atau miskinan za makrabah. 3 berturut-turut. Memikirkan kesejahteraan, bahasanya itu amun, memberi makan kepada orang banyak pada saat terjadinya satu kondisi yang sulit. Mungkin kalau tidak perlu contoh, waktu kasusnya goreng tadi, ada yang meninggal di Samarinda, 2 orang antri. Itu masuk kalimat itu. Itu amun zi masdaba, pada saat kondisi sulit maka kasihkan makanan. Artinya berikan bantuan. Sebab kondisi begitu ada 2 kelompok.
Ada kelompok yang membeli banyak kemudian disimpan lalu jual mahal. Itu ada. Kalau kita bicara ilmu fikihnya Islam itu haram. Nimbun supaya naik baru dijual itu mulai niatnya sudah haram. Tapi ada beberapa teman yang punya uang tuh beli banyak-banyak, walaupun kadang-kadang dicegah, tapi niatnya justru dikasihkan. Itu saya alami kemarin Pak. Saya masuk di mall, saya beli gula 10 kilo, beras 5 karung yang 5 kilo, saya beli minyak goreng 10, masing-masing 10, nggak boleh. Mungkin takut dijual. Aja saya bilang, ini coba kamu itu 10, aku mau saya jual. Saya mau kasihkan beberapa teman yang saya tahu kesulitan. Akhirnya bosnya mengatakan, silakan Pak. Tapi memang wajar tuh kewaspadaan dari si pemilik mau wajar. Karena ada orang yang memang beli kemudian dijual, tapi niatnya beli 10 untuk dibagi. 5 orang diantaranya tukang bersih masjid Islamic Center, di mana keluar. Alhamdulillah saya berhasil. Nah itu termasuk it'amun zi masghaba, yatiman za makraba, atau memikirkan bagaimana biaya hidup para anak yatim yang memiliki kekerabatan dengan kita. Kalau semua orang berpikir begitu, anak yatim terayomi. Zimas kerabat yang punya kekerabatan, makrabah. Atau miskinan za makrabah, atau ketemu orang miskin yang makan pun sulit. Itu artinya amal sosial itu harus diutamakan kalau mau masuk ashabul yamin. Tapi 4 ini porsinya kayaknya porsi yang mapan ekonomi. Yang tidak mapan ekonominya agak sulit. Ya, ini yang mapan ekonominya. Gimana yang tidak mapan ekonominya? Yang kelima, summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Itulah koridor kanan kata Allah Subhanahu wa taala. Summa kana minal ladzina amanu, kemudian keadaan mereka dari orang-orang yang beriman itu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Saling berwasiat, saling mengingatkan, saling mendukung, ya, atas dasar kesabaran karena itu sulit, wal marhamah atas dasar saling menyayangi. Itulah kelompok kanan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah membagi. Ini ada koridor kanan, ada koridor kiri, terserah kita mau masuk mana. Salat itu dan semua ibadah kita yang sifatnya pribadi kepada Allah harus diimbangi dengan baik dengan sesama manusia. Kalau tidak, kadang-kadang ini menjadi percuma. Saya sering menyampaikan bahwa tanpa bosan-bosan menyampaikan yang pernah dilaporkan kepada Nabi, si fulana yang rajin sholat, yang rajin puasa, tapi tidak pernah akur sama tetangga, dan Nabi hanya mengatakan dia bina, dia di neraka. Si fulana yang satu laporkan sahabat yang lain, biasa-biasa saja. Rasulullah itu puasanya kayak kita juga, sembahyangnya sama aja. Tapi kalau dia tidak ada, kami cari. Dia pilih jannah, dia di surga. Jadi perlu keseimbangan. Karena itu karakter menyayangi sesama itu perlu. Nah, ini ashabul. Yang tidak seperti itu, wallazina kafaru bi ayatina ashabul mas'amah. Yang tidak seperti itu, koridor kiri. Bahaya ini. Alaihim narum mus'amah. Kepada kelompok kiri itu adalah tempatnya narum mus'amah. Neraka yang hati-hati gitu. Ya. Baik. Nah, saya lanjut kepada ayat
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau sudah haqqa tuqatih seperti itu, maka lanjutannya mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali pakai tasdid nun, itu menunjukkan jangan sekali-kali. Wala tamutunna, itu menunjukkan penekanan luar biasa. Illa wa antum muslimun, kecuali kalau kamu, jangan sekali-kali kamu meninggal kecuali kamu dalam keadaan muslim. Muslim pengertian pertama orang Islam. Jangan meninggal kecuali kamu beragama Islam. Pengertian yang lebih mendalam adalah orang yang sudah selamat, pasrah batinnya, selamat menghadapi sakaratul maut. Kenapa? Karena orang yang seperti ini mendahulukan kehendak Allah. Sejak sepanjang perjalanan hidupnya, dalam hadis kursi ada 4 yang diberikan oleh Allah. Tapi saya menyebut yang pertama saja. Siapapun yang selalu mendahulukan kehendakku, artinya melaksanakan syariat Islam secara benar. Kalau Allah menyuruh kita berbuat santunan kepada orang banyak, bisa kita laksanakan, niscaya akan kuberikan. Yang pertama saja, akan kukirimkan malaikat untuk mendampingi hidupnya. Jadi kalau sudah bersih, bagus, enak sama semua orang, itu juga malaikat mendampingi kita. Dijaga, dijaga jangan berbuat dosa. Kalau fisik itu memang tidak, itu kita sendiri, tapi paling tidak batin kita, kelakuan kita terjaga. Pengawalan malaikat ini itu berujung sampai di dunia pada saat sakaratul maut. Istiqamah melaksanakan it'amun zi maskaba dan seterusnya, istiqamah di dalam kalimat la ilaha illallah, istiqamah di dalam semua ibadahnya. Malaikat, Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat akan turun secara bergantian kepada dia sampai kepada sakaratul maut. Dia mengatakan alla taqafu, jangan takut menghadapi sakaratul maut. Kemudian jangan sedih meninggalkan yang ada di dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kamu. Maka itu dikatakan dengan husnul khatimah. Kita selalu minta husnul khatimah. Yang husnul khatimah dia mengatakan la ilaha illallah. Itu husnul khatimah. Dan kita mudah-mudahan, sebab yang mengucapkan itu sudah dijamin masuk surga. Dan Al-Quran mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ada relevansi antara takwa yang melaksanakan semua syariat, kemudian karena amalnya banyak, meninggalnya husnul khatimah. Tidak akan husnul khatimah kalau tidak ada amal. Jadi amalnya diperbaiki. Bolehlah kita berdoa, tapi tanpa amal, tanpa baik sama orang lain, sulit untuk menjadi husnul khatimah. Walaupun mungkin saja kalau ada sesuatu yang luar biasa. Sudah 2 Pak. Ya.